Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Daryl Bintang Kurniadi, NPM C1B0-25084. Yang terhormat dosen pembimbing Dr. Ibu Catur Wulandari MPD. Pada pagi ini saya akan membuat video tentang permasalahan penggunaan bahasa Curup dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan Curup. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara yang digunakan dalam pendidikan pemerintahan dan komunikasi formal, namun di berbagai daerah masyarakat memiliki yang lebih dominan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah contohnya yaitu masyarakat Curup di Kabupaten Rejang Lebong. Di sana bahasa Rejang dan bahasa Bengkulu sangat kuat digunakan oleh masyarakatnya. Dan masyarakat menggunakan bahasa itu sebagai bahasa keseharian mereka. Dan hal itu bisa menimbulkan bahasa yang formal atau bahasa Indonesia atau bahasa keseharian mereka yang biasanya mereka memakai bahasa daerah mereka. Dominasi bahasa daerah sering membuat masyarakat Curup itu kesulitan ketika harus menggunakan bahasa formal atau bahasa Indonesia yang benar. Misalnya ketika kita atau masyarakat Curup sedang berbicara di luar lingkungan Curup, seperti di acara besar atau di dunia perkantoran atau di dunia universitas, itu mereka akan pusing atau suka kebingungan dengan bahasa formalnya. Kadang-kadang mereka tuh seperti terbawa logat daerahnya atau mencampur bahasa logat mereka dengan bahasa formal bahasa Indonesia yang benar. Terus rumusannya masalahnya yaitu bagaimana masyarakat Curup menggunakan bahasa Indonesia yang formal dalam kehidupan sehari-hari. Itu secara garis besarnya kita menjelaskan pola penggunaan bahasa Indonesia formal di Curup. Terus kita mengetahui situasi yang membuat masyarakat itu memilih bahasa Indonesia formal. Yang terakhir itu mengidentifikasi kendala atau tantangan penggunaan bahasa formal. Dan manfaat dari penelitian saya ini dalam permasalahan itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian sosiolinguistik di daerah yang bilingual. Secara simpelnya atau praktisnya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai lembaga pendidikan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kompensasi berbahasa Indonesia formal di lingkungan Curup. Penelitian ini menggunakan bahasa Indonesia formal, responden yang berasal dari Curup dan sekitarnya, yaitu saya bersama teman saya yang berasal dari Curup. Saya mewawancarai dia, lalu serta pengaruh bahasa Rejang dan bahasa Bengkulu. Kajian teorinya terdapat beberapa konsep dasar yang mendukung penelitian ini. Yang pertama ada definisi bahasa dan program yang mencakup ragam nasional atau formal dan non-formal. Bahasa Indonesia formal menuntut ketepatan struktur dan pemilihan kata yang sesuai. Nah, masyarakat Curup itu dikenal menggunakan bahasa Rejang
dan bahasa Bengkulu dalam komunikasi mereka sehari-hari kan. Akibatnya fenomena intervensi dan campur kode sering terjadi ketika mereka mencoba menggunakan bahasa Indonesia formal. Selain itu, sikap bahasa masyarakat juga menjadi faktor penting, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia akan mendorong kebiasaan masyarakat untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu, saya sudah mewawancarai teman saya di kampus. Dia berasal dari Curup. Dia mengatakan bahwa memang di Curup sana sangat berbeda bahasanya dengan di kota Bengkulu. Di Curup sangat-sangat kental dengan bahasa logat mereka. Bahkan ketika mereka menggunakan bahasa Curup di sini, terkadang orang-orang masyarakat Bengkulu memikirnya itu adalah bahasa kotor atau bahasa kasar. Tetapi bagi teman saya yang berasal dari Curup, dia sering sekali menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, dan bagi mereka masyarakat Curup itu adalah bahasa yang memang keseharian mereka, dan itu mereka anggap tidak kasar atau membawa ke hal-hal yang negatif. Makanya itu orang Curup atau orang luar itu memang susah untuk menggunakan atau mengikuti logat di kota Bengkulu. Lalu pengaruh bahasa daerah itu terhadap bahasa Indonesia, yaitu ada logat atau aksen, kosakata yang terbawa ke dalam bahasa Indonesia, dan tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia formal di kawasan Curup atau masyarakat Curup itu kurangnya kebiasaan menggunakan bahasa formal di sana. Rasa canggung dan kurang percaya diri mereka ketika mereka menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Dan mereka juga kesulitan untuk memilih kata yang tepat karena mereka kurangnya belajar atau mendapatkan ilmu untuk membiasakan mereka berbicara dengan bahasa Indonesia yang formal atau yang biasa. Lalu kesimpulannya, penggunaan bahasa Indonesia formal di Curup masih terbatas pada situasi resmi, seperti di acara besar, atau di dunia kampus, atau di dunia perkantoran, di pekerjaan yang memang masyarakat Curup itu merantau di luar kota dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal untuk saling mengerti satu sama lain. Walaupun sikap masyarakat Curup itu positif, tantangan seperti kurangnya kebiasaan dan pengaruh aksen membuat penggunaan bahasa Indonesia formal belum terpenuhi atau belum optimal. Diperlukan kerja sama antara keluarga, seperti kayak untuk keluarga itu saling mengajari untuk membiasakan keluarganya itu menggunakan bahasa yang formal, mau di lingkungan Curup atau di luar lingkungan Curup. Positifnya yaitu untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu sarannya yaitu pembiasaan bahasa formal sangat penting dilakukan melalui kegiatan akademik seperti mulai dari TK, SD, SMA, bahkan sampai dunia perkuliahan. Karena itu sangat berpengaruh untuk diri mereka atau diri kita ketika kita mau melamar kerja atau berbicara di depan banyak orang. Itu sangat berpengaruh untuk bisa berbahasa Indonesia yang formal dan biasa. Dan untuk masyarakat, diharapkan dapat mulai membiasakan bahasa Indonesia ketika berada dalam konteks resmi atau bahkan yang tidak resmi. Terkadang bahasa Indonesia yang formal itu sangat penting karena itu membuat kita bisa
membiasakan kita berbicara dengan yang baik atau dengan benar bahasa Indonesianya. Jadi ketika kita mau ketemu orang yang dari luar Curug atau kita datang ke kota orang seperti di kota Bengkulu, seperti teman saya yang saya wawancara, dia sangat bisa memakai bahasa Indonesia yang formal di depan dosen atau dia sedang menjelaskan karena dia sudah bisa mengerti dan membiasakan dirinya untuk membatasi bahasa Curug dan bahasa Indonesia yang formal. Memang terkadang ada sekelibat ketika dia sedang berbicara dengan bahasa Indonesia yang formal, dia tiba-tiba ada aksen-aksen atau logat-logat bahasa Curugnya. Dan itu tidak apa-apa karena ya kita tidak bisa menghilangkan logat daerah kita di mana kita berasal karena itu sudah kebiasaan kita dari dulu. Dan untuk pemerintah daerah, program pembinaan bahasa yang baik dan literasi perlu diperkuat agar kemampuan berbahasa Indonesia formal dapat meningkat di semua lapisan masyarakat, bukan di Curug saja, tetapi di semua daerah. Dan itu saja dari saya, presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Terima kasih untuk dosen pembimbing saya, Dr. Ibu Catur Wulandari, MPD. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.